Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang dan masih bersama dengan kami Ibu Diana Dewi, pengusaha daging. Kita lanjutkan perbincangan kita, Ibu Diana. Ibu, ini data dari BPS untuk stok daging sapi kita untuk di bulan Maret di bulan Maret ini surplus 7.427 ton. Di April juga surplus 1.104 ton. Namun ini untuk ketersediaan daging sapi akan terjadi defisit pada Mei. Bagaimana Anda menanggapi ini, Bu Diana? Apa yang membuat stok daging sapi kita ini kemungkinan menjadi defisit pada bulan Mei? Ya, ini perhitungan BPS dikarenakan berdasarkan pengalaman bahwa saat Hari Raya Idul Fitri ada terjadi peningkatan konsumsi. Tetapi kita harus tahu bahwa peningkatan konsumsi yang akan terjadi di bulan Mei itu pada saat Idul Fitri. Jadi Idul Fitri sendiri diperkirakan sekitar tanggal 12-13 ya. Jadi kalau saya melihat dari kondisi saat ini memang akan berakibat defisit. Tetapi kami optimisnya adalah penugasan dari pemerintah melalui Bulog dan melalui PT Berdikari itu akan terrealisasi pada saat Mei dan April dan Mei. Kemudian juga teman-teman dari PT Berdikari itu sedang menyiapkan bagaimana memobilisasi sapi-sapi hidup yang ada di daerah-daerah produsen dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah untuk dimasukkan ke DKI sendiri, kemudian Bandung Raya. Dan ini akan dikerjasamakan dengan para rumah potong hewan, pemilik rumah potong hewan. Nah, ini yang mudah-mudahan dengan kondisi ini akan tidak terjadi sekali defisit yang di forecast oleh BPS. Itu insya Allah, Mbak. Ini diprediksi untuk defisit daging sapi ini akan berlangsung sampai kapan atau akan usai pada kapan, Bu? Apakah setelah Lebaran? Mudah-mudahan setelah Lebaran juga defisitnya tidak terlalu tajam, mengingat satu mungkin ini perhitungannya pada saat kondisi biasa-biasa saja. Kondisi COVID-19 ini berpengaruh dari konsumsi masyarakat. Kemudian juga tadi yang saya sampaikan ada penugasan dari pemerintah ke Bulog dan ke Berdikari. Ini juga mempengaruhi jumlah daging yang akan ada untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri. Baik. Nah, ini yang kita harapkan, Mbak. Mudah-mudahan angkanya akan mendekati sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bu Diana, lalu ini upaya seperti apa yang akan dilakukan untuk menjaga agar pasokan daging sapi ini tetap aman, apalagi jelang Idul Fitri dan juga Lebaran, Bu? Ya, selain dari tentunya teman-teman feedlotter juga sudah menyiapkan, kemudian importir daging baik yang swasta maupun BUMN juga menyiapkan. Kemudian ada juga BUMN pangan yang sedang menyiapkan juga untuk memobilisasi ternak-ternak yang ada di sumber-sumber di daerah. Insya Allah kebutuhan masyarakat DKI Jakarta yang tidak mudik itu akan terpenuhi kebutuhan dagingnya. Untuk impor daging sapi nih, Bu, rencananya pemerintah, para pengusaha daging sapi ini akan melakukan ataupun juga mengambil impor daging sapi dari negara mana saja, Bu? Ya, untuk sapi hidupnya sendiri, pemerintah sudah dimintakan oleh para pengusaha sapi hidup itu dari Brasil dan Meksiko. Kemudian untuk daging sapinya sendiri sekarang pemerintah menugaskan sapi itu dari Brasil, kemudian kerbaunya dari India, dan ke depan dagingnya akan ada juga dari Meksiko. Selain memang dari Spanyol juga sudah ada yang diizinkan dari sana. Rencananya akan ada berapa banyak daging sapi yang akan diimpor dari negara-negara tadi yang seperti Ibu Dewi sebutkan? Kalau swasta tentunya
semua disesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggannya masing-masing perusahaan-perusahaan tersebut ya. Tapi kalau untuk dari penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui berdikari dan melalui Bulog, mereka akan memasukkan untuk khususnya Bulog itu kurang lebih 35.000 ton. Kemudian untuk berdikari sendiri untuk sampai dengan bulan Mei itu kurang lebih 6.000 ton. Nah, cuma perlu diketahui bahwa jumlah yang diberikan oleh pemerintah untuk Bulog itu selama 1 tahun 2021 sebanyak 80.000 ton. Kemudian untuk berdikari diberikan tugas 20.000 ton. Sehingga total yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN terkait itu sebanyak 100.000 ton. Jadi kalau memang mereka merealisasikan sejumlah itu untuk daging beku sebagai substitusi untuk industri dan kebutuhan rumah tangga, insya Allah tidak akan mempengaruhi kenaikan harga yang begitu tinggi bisa ditekan dengan adanya substitusi daging beku. Baik, Bu Diana Dewi, ini terakhir sebagai closing statement, langkah seperti apa yang bisa ditempuh agar setiap memasuki bulan puasa dan juga menjelang Lebaran ini harga daging tidak naik, Bu? Ya, kecukupan akan produk yang dibutuhkan oleh semua produk, baik itu sapi maupun semua, apalagi kebutuhan pokok. Karena bulan Ramadan dan memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri pasti akan terjadi peningkatan konsumsi. Saya berharap semua stakeholder terkait akan menyiapkan jumlah ketersediaan stok yang cukup. Kalau masalah harga saya yakin semuanya bisa menyesuaikan kondisi pasar, tetapi yang paling penting adalah kebutuhan akan stoknya sendiri tersedia. Baik, terima kasih Bu Diana Dewi sudah bergabung bersama kita di Nusantara Siang. Selamat beraktivitas kembali Bu Diana.